Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Daufa Alwan dengan NPM 231506130. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan eh, instrumen penelitian kontrol, objektif, dan proses pada COVID 2019, sekaligus menguraikan hasil penerapan dan pembahasan dari jurnal acuan yang saya gunakan dalam penelitian ini. Oke. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai eh, latar belakang. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi atau TI itu telah membawa perubahan besar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, terutama di instansi pemerintahan seperti yang kita tahu. Kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kepulauan Riau menjadi salah satu intensi yang memanfaatkan sistem informasi untuk mendukung administrasi, layanan hukum, dan pelayanan masyarakat. Namun, dalam praktiknya, tata kelola teknologi informasi di instansi ini masih menghadapi berbagai kendala, yaitu beberapa proses pengelolaan TI belum terdokumentasi secara formal. Koordinasi antar bagian juga menurut jurnal ini belum optimal, dan mekanisme monitoring belum berjalan maksimal juga. Oleh karena itu, saya menggunakan framework COVID 2019 untuk melakukan evaluasi terhadap tata kelola TI di lingkungan Kanwil atau kantor wilayah Kemenkumham, agar diketahui sejauh mana tingkat kematangan proses TI telah berjalan. Nah, di sini juga ada tujuan penelitiannya. Nah, bertujuan untuk menilai tingkat kematangan atau capability level TKTI atau Tata Kelola Teknologi Informasi pada Kanwil Kemenkumham menggunakan framework COVID 2019. Terus selanjutnya untuk mengidentifikasi kesenjangan atau gap analisis antara kondisi aktual dengan tingkat kapabilitas yang diharapkan. Selanjutnya memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatan tata kelola TI agar lebih efektif, efisien, dan selaras dengan tujuan organisasi. Yang dimana pada case ini adalah Kemenkumham. Nah, domain yang digunakan itu ada EDM atau Evaluate, Direct, and Monitor, terus ada APO atau Align, Plan, and Organize, terus ada BAI yaitu Build, Acquire, and Implement, terus ada DSS yaitu Deliver, Service, and Support, serta ada MEA yaitu Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan tujuan menggambarkan kondisi aktual tata kelola teknologi informasi pada Kanwil Kemenkumham. Nah, menggunakan kerangka kerja COVID 2019. Nah, tahap penelitian itu ada pengumpulan data, instrumen penelitian, terus analisis data, dan juga hasil akhir. Nah, instrumen kuesioner ini mengukur sejauh mana setiap proses TI itu udah diterapin dengan skala Likert 1-5, di mana skor 1 berarti belum diterapkan dan skor 5 berarti sudah dioptimalkan serta terus dievaluasi. Nah, hasil jawaban dari responden dihitung untuk mendapatkan nilai capability level dari tiap domain. Nah, terus ini ada hasil penelitian. Berdasarkan hasil pengolahan data dari 8 responden, diperoleh hasil rata-rata capability level sebesar 3,5 yang termasuk kategori largely achieved. Artinya, sebagian besar proses tata kelola teknologi informasi itu sudah berjalan dengan baik gitu, tapi masih perlu ada perbaikan di beberapa aspek. Nah, di sini ada tabelnya ya, ringkasan hasil per domainnya. Di sini tabelnya yang saya dapatkan langsung dari jurnalnya. Di sini ada APO 04 itu untuk mengelola inovasi ya, level 4. Di sini capability-nya nilai 100 berarti artinya. Artinya proses inovasi itu telah berjalan optimal. Nah, selanjutnya ada APO 07. Nah, itu untuk mengelola SDM, capability levelnya 2. Nah, berarti nilainya 66%. Yaitu untuk sistem keamanan itu sudah berjalan tetapi belum terdokumentasi secara sempurna. Ada BAI 03 itu untuk pengembangan solusi. Nah, ini masih level 1 atau nilai 57%. Proses pengembangannya itu berarti belum mengikuti standar formal. Terus ada DSS 03 itu untuk mengelola masalah dan mengelola layanan. Nah, dari level 5 itu sudah sangat baik ya dan terdokumentasi. Terus ada MEA 01 untuk memantau kesesuaian dan pengawasan tata kelola. Itu nilainya capability level udah 5. Itu udah berjalan dengan baik. Selanjutnya ada IDM 01 itu untuk pengawasan tata kelola dan pemeliharaan. Itu
mendapat capability level 4 menunjukkan peran aktif pimpinan dalam evaluasi TI. Terus selanjutnya ada rata-rata hasil evaluasi itu menunjukkan bahwa organisasi itu sudah mencapai tingkat kematangan yang stabil, namun masih perlu ditingkatkan agar lebih stabil, dan juga perlu melakukan pembenahan pada manajemen SDM dan proses pengembangan sistem. Nah, di sini juga ada hasil perhitungannya seperti saya bilang tadi itu 3,5 ya totalnya, karena perhitungannya dinilai dari nilai aktual dibagi nilai maksimal dikali 100%. Nah, jadi mendapatkan nilai seperti ini. Oke, kita langsung lanjut aja ke bagian pembahasan ini. Sebenarnya untuk ini adalah hasil analisis capability level yang tadi. Jadi diketahui bahwa TKTI di Kanwil Kemenkumham itu menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih terdapat beberapa area yang perlu diperhatikan untuk peningkatannya. Nah, seperti domain APO 004 itu untuk mengelola inovasi. Nah, domain ini dapat 100% karena fully achieved dan level kapabilitas 4. Nah, ini menunjukkan inovasi TI di Kanwil itu dikelola dengan optimal. Ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi sebenarnya, cuma lebih detail saja. Nah, terus untuk di sini ada oke, sebelum ke kesimpulan mungkin untuk rekomendasi perbaikan ya. Rekomendasi perbaikan itu melakukan, kalau menurut saya itu lebih melakukan pelatihan berkelanjutan bagi staf TI agar kompetensinya itu bisa meningkat. Nah, yang kedua itu mereka itu bisa membuat kebijakan keamanan informasi dan standar dokumentasi pengembangan sistem. Nah, selanjutnya itu bisa mengembangkan aplikasi monitoring TI internal supaya bisa mengevaluasi performa itu lebih efisien dan juga lebih terstruktur, jadi bisa lebih optimal lah intinya. Nah, selanjutnya itu melakukan evaluasi tahunan tata kelola teknologi informasi agar perbaikan itu bisa dipantau secara berkelanjutan. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan. Dari hasil evaluasi tadi dapat disimpulkan bahwa tata kelola TI pada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kepulauan Riau sudah berjalan baik dengan rata-ratanya 3,5. Namun, peningkatan kualitas SDM, dokumentasi kebijakan dan sistem keamanan masih menjadi prioritas untuk mencapai level 4 atau predictable process sesuai standar COVID 2019. Nah, di sini juga ada daftar pusakanya, seperti yang tadi saya bilang dari studi kasusnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tulungagung. Nah, di sini coba kita buka langsung dari jurnalnya. Sorry. Nah, di sini saya akan mereview sedikit ya jurnalnya. Namun sebenarnya tadi udah saya rekap semua menjadi di laporan saya, namun kita coba buka sedikit. Nah, di sini nih seperti yang saya jelaskan tadi, dengan jurnal ini berjudul Evaluasi Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID 2019 pada kantor wilayah Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kepulauan Riau. Nah, jurnal ini ditulis oleh Liza Safitri, Muhammad Rizky Romdani, Yulia Salsa Putri. Nah, dalam jurnal ini nih peneliti itu melakukan evaluasi tata kelola TI menggunakan framework COVID 2019. Metode yang digunakan juga menggunakan metode wawancara, observasi, dokumentasi, dan kuesioner dengan fokus pada 8 domain utama, yaitu EPO 04, IPO 07, EPO 13, BAI 03, DSS 03, DSS 05, MIE A01, dan IDM 01. Nah, ya di sini ada alur penelitiannya dari mengumpulkan data, observasi, tadi kuesioner sudah terwawancara, dan juga menggunakan analisis data COVID 2019. Nah, analisis hasil tadi ada perhitungan juga dan ada rekomendasi, selanjutnya ada kesimpulan dan saran. Nah, di sini ada data-datanya juga yang tadi saya gunakan di laporan saya. Nah, ini data yang saya gunakan tadi, hasil penelitiannya.
Nah, ini kan hasil evaluasi dan rekomendasi EPO 04 itu seperti di laporan saya tadi, bahwasannya untuk EPO 04 itu pada di level 4, terus EPO 07 sorry, untuk EPO 07 ini ada di sini, terus EPO 13 dari terus DSS 03 dan MA 01 itu level 5 fully achieve, terus ada EPO 07 dan EPO 13 itu ada di level 2, biaya 03 dan DSS 05 itu ada di level 1. Jadi udah sesuai dengan laporan saya tadi. Nah, nilai rata-rata keseluruhan juga menunjukkan bahwasannya udah termasuk kategori large achieve, yang berarti tata kelola TI sudah baik. Namun masih perlu penguatan pada sumber daya manusia dan kebijakan keamanan informasi. Nah, penelitian dalam jurnal ini juga memberikan beberapa rekomendasi penting, seperti sini saran yang bisa dilakukan itu untuk evaluasi TKTI pada Kanwil Kemenkumham Provinsi disarankan untuk dapat dilakukan secara berkala. Nah, seperti yang sudah tadi saya jelaskan sebenarnya di laporan tadi, benar bahwasannya perlu adanya evaluasi itu dapat dilakukan secara berkala gitu, supaya dapat bisa mengevaluasi dan agar bisa meningkat secara terus-menerus kualitasnya. Nah, di sini untuk rekomendasinya bisa menggunakan aplikasi sebagai media evaluasi informasi hanya berupa laporan monitoring kegunaan kelancaran dan gangguan. Nah, sini. Nah, kesimpulan dari jurnal ini menegaskan bahwasannya framework COVID 2019 itu efektif digunakan sebagai alat evaluasi dan perbaikan tata kelola TI, khususnya di lingkungan instansi pemerintah yang membutuhkan efisiensi, keamanan dan akuntabilitas dalam pengelolaan data serta sistem informasi. Ya, sebenarnya di sini banyak untuk rekomendasi dan hasil evaluasinya. Saya rekap saja. Mungkin untuk rekomendasi itu kebanyakan ya lebih ke untuk membentuk divisi khusus keamanan informasi untuk meningkatkan perlindungan data dan jaringan. Terus rekomendasi juga untuk menjalankan audit keamanan internal secara berkala, terus melakukan pengujian solusi TI dalam bentuk simulasi agar kesalahan sistem dapat diminimalkan. Nah, mungkin itu saja ya penjelasan saya mengenai instrumen penelitian kontrol objektif dan proses pada COVID 2019 beserta pembahasan jurnal pendukungnya. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana evaluasi tata kelola TI dapat dilakukan menggunakan framework COVID 2019. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.